Indonesia. Dengan keindahan alamnya yang memukau, menjadi rumah bagi beragam ekosistem. Hutan tropis yang luas, pantai berpasir putih yang menakjubkan, dan pegunungan yang megah. Semua memberikan kekayaan alam yang tak ternilai di negara ini. Namun sayangnya, keindahan alam ini terancam oleh masalah serius, yaitu sampah. Sungai yang dulu jernih, kini dipenuhi dengan sampah plastik. Pantai-pantai indah tercemar, hewan-hewan laut menderita akibat perbuatan buang sampah sembarangan. Selain itu juga, sampah adalah penyebab banjir. Air-air banjir ini biasa memenuhi pemukiman manusia, sehingga aktivitas sehari-hari terganggu dan kerugian pun dialami oleh manusia yang terdampak akibat pembuangan sampah sembarangan. Tidak hanya merugikan manusia, tetapi sampah plastik juga merugikan ekosistem laut. Hewan-hewan yang menghuni lautan ini sering kali terperangkap dalam sampah, mengancam kelangsungan hidup mereka. Sungguh miris. Namun, tantangan yang lebih mendalam muncul saat sampah ini mencapai tempat pembuangan akhir atau TPA. Darurat sampah di TPA menjadi permasalahan serius yang perlu segera diatasi. TPA yang seharusnya menjadi tempat pengelolaan sampah yang teratur, seringkali menjadi saksi bisu dari tingginya volume sampah yang dibuang setiap hari. Tumpukan sampah yang tak terkendali menjadi sumber polusi dan berpotensi mencemari air, tanah, serta udara di sekitarnya. Dampak dari darurat sampah di TPA tidak hanya terbatas pada lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat di sekitarnya. Air dan tanah yang tercemar dapat menyebabkan penyakit serius, dan masyarakat yang tinggal di sekitar TPA menghadapi resiko kesehatan yang lebih tinggi. Untuk mengatasi darurat sampah di TPA, pemerintah dan organisasi non-pemerintah bekerja sama untuk menerapkan strategi penanganan darurat. Ini melibatkan pengelolaan sampah yang lebih baik, proses daur ulang yang lebih efektif, dan upaya untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Sejalan dengan upaya penanganan darurat di TPA, sebuah perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan sampah pun diperlukan. Munculnya solusi yang lebih berkelanjutan memerlukan inovasi dalam pengangkutan sampah, pengelolaan limbah, dan penerapan prinsip 3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle. Hal itulah yang mendasari Bapak Nurul Hidayah atau yang kita kenal dengan Cak Oyong membuat usaha pengangkutan sampah terpilah. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah sebagai CEO dari PT Soka Cycle Indonesia. Jadi PT Soka Cycle Indonesia itu adalah sebuah perusahaan layanan jasa pengangkutan sampah terpilah baru satu-satunya di Kabupaten Jember. Perusahaan ini sebenarnya berdiri sudah mulai tahun 2022, hanya saja baru beroperasi per 2 Januari 2024 di tahun ini. Jadi pada umumnya layanan pengangkutan sampah di Kabupaten Jember itu dilakukan oleh petugas gerobak yang mayoritas proses pengangkutannya adalah pengangkutan tercampur. Jadi tidak ada pilahan antara sampah makanan, sampah residu, dan sampah-sampah yang lainnya. Dengan itu kami sekaligus mencari solusi dari permasalahan sampah yang ada. Jadi sekalipun kita membuang sampah pada tempatnya tetapi dalam kondisi tercampur, itu tetap akan menjadi sebuah masalah, khususnya di TPA, karena akan sulit dilakukan proses pemilahan sekaligus pendaur ulangan sampah. Karena itu kami dari PT Soka Cycle Indonesia berinisiatif kemudian untuk melakukan upaya pengangkutan sampah secara terpilah. Jadi sampah makanan,
disendirikan, kemudian ada sampah anorganik non residu, juga ada sampah residu. Setelah dilakukan pemilahan baru kemudian akan kita angkut untuk kemudian nantinya akan memudahkan kami dalam proses pengolahan sampahnya. Masalah sampah adalah masalah kita bersama. Banyak orang berpikir bahwa dengan membuang sampah sembarangan atau tidak membuang sampah pada tempatnya, itu adalah salah satu masalah lingkungan. Sebenarnya tidak hanya itu, bahwa dengan kita membuang sampah pada tempatnya, seperti yang saya sampaikan di awal, dengan kondisi tercampur, itu hanya akan menjadi sebuah tumpukan sampah yang ada di TPA dan tidak dilakukan proses pengolahan apapun, karena akan terjadi kesulitan di dalam proses pemilahannya. Jadi seperti sampah makanan nantinya akan kita olah menjadi kompos, kemudian menjadi pakan ternak dan pakan untuk budidaya maggot. Sedangkan untuk sampah anorganik non residu nantinya akan dipilah lagi sesuai spesifikasi dan nantinya akan kita setorkan kepada pabrik-pabrik pendaur ulang. Lalu untuk sampah residu kami akan mengupayakan untuk menjadikannya menjadi sebuah produk seperti batako, paving, dan lain sebagainya. Dengan adanya PT Soka Cycle Indonesia tentu saja akan sangat membantu pemerintah ya dalam upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sampah. Jadi otomatis dampaknya akan menjadi dampak positif. Dan perlu kami beritahu juga bahwa konsep pembayaran sampah di PT Soka Cycle Indonesia adalah konsep pembayaran sampah per kilo, jadi bukan per bulan. Dan itu akan menciptakan sistem pembayaran yang fair bagi customer. Jadi kita hanya menghitung berdasarkan berat sampahnya saja. Selain sampah domestik rumah tangga, pada umumnya kami juga melakukan menerima pakaian yang kondisinya sudah tidak layak, jadi seperti daleman, kemudian pakaian yang sudah sobek, yang umumnya oleh masyarakat itu akan dibakar atau dibuang di sungai. Nah, di kami ini juga menerima sampah pakaian yang tidak layak seperti tadi, untuk kemudian kita olah untuk dicacah. Hasil cacahannya itu akan menjadi isian bantal ataupun isian bin bag atau boneka. Pembuatan batakonya nanti akan dilakukan proses pencacahan terlebih dahulu pastinya. Setelah dicacah nanti akan dilakukan proses pelelehan menggunakan mesin extruder. Dari sana kemudian baru dilakukan proses pengepresan. Harapan kami tentu saja akan semakin banyak nanti masyarakat di Kabupaten Jember yang menjadi customer di dalam proses layanan usaha pengangkutan sampah terpilah di PT Soka Cycle Indonesia. Dan harapan terbesar kami khususnya di Kabupaten Jember adalah dengan semakin banyaknya usaha-usaha serupa, usaha-usaha pengangkutan sampah terpilah, maka akan semakin memperkecil yang namanya dampak negatif dari sampah yang dihasilkan oleh lingkungan. Pesan untuk masyarakat yang melihat tayangan ini, harapan kami adalah supaya mulai dari diri sendiri untuk melakukan proses pemilahan sampah, kemudian melakukan proses pengolahannya atau penyetoran kepada usaha-usaha yang melakukan layanan pengangkutan sampah secara terpilah. Upaya pengelolaan sampah terpilah telah menjadi solusi terbaik untuk mengurangi sampah-sampah yang menumpuk. Hasil dari reuse sampah ini dapat dimanfaatkan manusia, sehingga tingkat pencemaran air dan udara akibat limbah sampah ini pun berkurang. Namun, kita juga wajib menjaga kebersihan lingkungan dan mulailah dari diri sendiri untuk tertib membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan kategori sampah, agar sampah yang dapat didaur ulang terpisah dengan sampah makanan. Enggak, miring ta? Enggak, kamu tadi ngomong dan miring tuh udah selesai disut baru bilang Al, udah bisa miring Al.